Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video yang terakhir kita telah mempelajari salah satu tool AI yang menurut saya sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena dengan tool AI tersebut kita dapat memperoleh masukan, catatan kekuatan dari artikel ilmiah kita hingga saran perbaikan dan catatan kelemahan dari draft artikel yang sudah kita tulis dari hasil penelitian kita. Bahkan dengan tool AI tersebut dia mampu merekomendasikan jurnal target dan seminar internasional yang dapat kita hadiri untuk mempresentasikan draft tersebut. Lalu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Sebelum kita membahas apa yang akan kita pelajari di video kali ini, mungkin ya ketika kita telah melakukan penelitian atau baru saja mengambil data itu kemudian kita analisis menggunakan berbagai program analisis, misalkan SPSS, JASP, AMOS, dan sebagainya. Bisa jadi hasil analisis tersebut kita susah menginterpretasikannya, kita bingung memaknainya, dan kita nggak tahu maksudnya apa. Misalkan ini, output SPSS. Nah, ini ada banyak tabel, tetapi kita nggak paham cara menginterpretasikannya atau makna apa yang tersirat dari tabel-tabel ini. Atau mungkin di kasus lain, kita membaca publikasi ilmiah dari author lain, dari peneliti lain, publikasinya bagus, tetapi ketika kita menemukan tabel atau grafik tertentu, kita kesulitan memahaminya. Misalkan kita menemukan grafik seperti ini, kita tidak ngerti, ini grafik apa, maksudnya apa, begitu ya. Atau mungkin di kasus lain, kita membaca publikasi tertentu, kemudian dengan publikasi tersebut kita terinspirasi dengan metode yang digunakan oleh author tersebut. Kita ingin menerapkan metode yang serupa dengan author tersebut di topik penelitian kita. Namun ketika kita membaca publikasi tersebut, ada grafik atau tabel yang kita tidak paham. Itu maksud tabel dan grafiknya seperti apa, cara membacanya seperti apa. Padahal kalau kita ingin mengadaptasi, memodifikasi atau menerapkan metode di publikasi tersebut, kita juga harus paham hasil analisis tabel grafik yang muncul di publikasi tersebut itu maksudnya apa saja. Misalkan grafik semacam ini, kita nggak tahu maksudnya apa. Padahal kalau kita ingin mengimplementasikan metode di paper ini, ya kita harus paham gambar-gambar ini, tabel-tabel ini maksudnya seperti apa. Dan tujuannya itu untuk apa. Nah, pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu tool AI yang dapat membantu kita ketika kita menghadapi kasus-kasus tersebut. Tool AI ini bisa membantu kita membaca output SPSS atau output analisis dari software yang lain, hingga membaca tabel atau grafik dari berbagai publikasi yang kita temukan. Apa tool AI tersebut? Nah, kita sebetulnya pernah menggunakan tool AI ini untuk tujuan yang lain. Ya, kita menggunakan typeset.io. Ya, di beberapa video sebelumnya kita telah belajar typeset.io ini bisa kita gunakan untuk membantu kita mencari publikasi-publikasi yang mendukung paragraf yang telah kita tulis atau mendukung topik yang ingin kita pelajari. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan typeset untuk mempelajari grafik, tabel, dan gambar yang kita peroleh dari hasil analisis atau kita dapatkan dari publikasi orang lain. Bagaimana caranya? Nah, di halaman depan typeset.io, di sini ada literature review, ask question, dan extract data maupun paraphraser. Nah, kita pilih yang ini, ask question on PDF. Nah, ini ya, ini kita klik sehingga ada kotak semacam ini. Nah, bagi yang mungkin belum muncul kotak seperti ini, silakan login terlebih dahulu ya. Ini bisa gratis, bisa berbayar. Kalau gratis terbatas ya. Kalau berbayar ya lebih bebas begitu. Tetapi dengan gratis pun kita sudah bisa melakukan beberapa pembacaan tabel, grafik, dan pengunggahan beberapa PDF. Oke ya. Langsung kita lanjutkan ya. Ini upload PDF. Nah, sehingga kita perlu mengupload PDF kita. Misalkan kita sudah melakukan analisis menggunakan SPSS, silakan output dari SPSS tersebut kita PDF-kan terlebih dahulu. Lalu kita upload ke sini. Ya, tinggal diklik kemudian kita cari file tersebut. Nah, ini proses uploading dari PDF tersebut. Nah, ini langsung sudah ready ya. Nah, di sisi kiri ini merupakan PDF yang tadi sudah kita unggah. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Di sini ada explain math and table. Nah, ini bisa kita klik. Kemudian tabel yang ingin kita pelajari atau yang ingin kita ketahui maksudnya apa, itu bisa kita kotaki seperti ini ya, kita drag ya. Caranya kita klik kiri, kemudian ditekan klik kirinya, kemudian kita geser sehingga seluruh tabel tercakupi oleh kotak seperti ini. Kemudian kita lepas. Sehingga secara otomatis bagian yang kita kotaki ini muncul di sini.
Nah, ketika sudah muncul di sini, Copilot dari typeset ini akan mencoba memahami apa maksud tabel tersebut. Wah, lah kok bahasa Inggris malah semakin tidak paham saya, misalkan seperti itu ya. Maka kita bisa mengubah bahasanya. Di sini ada English, ini bisa kita ubah menjadi Indonesia. Nah, ini Indonesia ya. Nah, sehingga misalkan kita coba lagi ya. Misalkan ini ya, ini ada hasil dari Levin test ya untuk homogeneity variance. Nah, ini bisa kita klik seperti ini lagi, kemudian kita kotai lagi. Kemudian kita lepas klik kirinya, sehingga di sisi kini dia sudah masuk tabelnya dan si Copilot dari typeset akan membaca tabel tersebut. Nah, karena kita sudah mengubah opsinya menjadi bahasa Indonesia, maka di sini pemahaman dari tabel tersebut dituliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, ini ya, tes Levin, bla 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 bla. Dalam hal ini variabel dependent adalah pretest. Tabel yang disediakan menunjukkan hasil tes Levin dengan statistik F, derajat kebebasan dan tingkat signifikansi. Ya, ini lengkap sekali ya. Dia tidak hanya membaca hasil, tetapi membaca komponen-komponennya. Sehingga dengan menggunakan typeset ini kita bisa belajar apa sih tabel tersebut, apa komponen yang ada di dalamnya, ya, dan apa maksud setiap komponen tersebut. Kemudian apa hasilnya, ya. Nah, di sini sudah lengkap sekali ya. Nah, kemudian misalkan ini, jika nilai P yang terkait dengan statistik F kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, misalkan 0,05, maka kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada bukti varians yang tidak sama. Nah, ini p-value-nya sig-nya di atas 0,05 sehingga dikatakan di tabel ini bahwasanya data pretest itu homogen, begitu. Nah, misalkan kita sekarang membaca hasil uji hipotesisnya, ya. Nah, mana ya ini? Nah, ini hasil uji hipotesisnya ya. Ini ANCOVA 2W kalau tidak salah, 2W ANCOVA. Nah, ini bisa kita klik lagi, kemudian kita drag semacam ini, sehingga di sisi kanan otomatis tabelnya masuk sini dan Copilot akan mencoba memahami tabel ini lagi. Nah, ini hasilnya. Teks yang disorot adalah tabel yang menyajikan hasil analisis statistik dan seterusnya, ya. Nah, ini dibaca. Kolom DF itu apa, mean square itu apa, kolom F itu apa. Setiap komponen diinterpretasikan, dibaca, ya. Kemudian hasilnya seperti apa, kesimpulan pentingnya apa, itu juga dia sampaikan. Oke, itu ya ketika kita ingin membaca hasil analisis dari penelitian kita sendiri. Sekarang bagaimana caranya ketika kita ingin membaca hasil analisis tabel atau grafik dari publikasi yang lain? Caranya sama ya, kita bisa kembali ke halaman depan dari typeset ini, kemudian kita bertanya lagi, kita milih menu Ask Question on PDF lagi, kemudian kita unggah PDF yang ingin kita pelajari tadi. Misalkan ini ya, Rubus Idius Extract. Nah, ini kita unggah lagi. Nah, kemudian di sisi kiri akan muncul PDF-nya, di sisi kanan muncul chat-nya. Oke, misalkan tadi ada grafik yang tidak bisa kita pahami. Misalkan ini ya. Nah, ini tinggal kita kotai seperti tadi ya, thread seperti ini sehingga di sisi kanan muncul, kemudian dia akan memahami apa yang sudah kita kotai ini tadi. Nah, ini ITT adalah singkatan dari intent to treat. Nah, bahkan di sini ada singkatan dia bisa paham. Dalam penelitian ini populasi ITT mengacu pada peserta yang dimasukkan dalam analisis. Nah, kemudian teks tersebut juga menyatakan bahwa ada efek signifikan. Ya. Teks yang disorot menyebutkan angka gambar 2 yang menunjukkan evolusi waktu skor nyeri fast dalam populasi ITT. Ya. Misalkan ini juga ada tabel ini. Tabelnya kok kompleks sekali, kita susah memahaminya ya. Tinggal kita kotai saja. Kemudian si typeset akan memahami tabel yang sudah kita kotai tersebut. Gitu ya. Ini ketika publikasinya dalam bentuk RCT sepertinya ya, desainnya eksperimen. Nah, sehingga di sini muncul, nah ini wawasan dari tabel. Nah, dia baca ya, hasil yang relevan untuk hasil utama nyeri WOMAC, perubahan absolut rata-rata dan seterusnya. Kesimpulan penting ini juga disampaikan. Nah, ini kalau hasilnya dari publikasi menggunakan desain eksperimen. Bahkan kita juga nanti bisa membaca ini ya. Ini kan hasil dari meta analisis ini. Itu juga nanti bisa kita baca di typeset. Dan nanti kita tinggal unggah saja paper dari meta analisis atau paper dari desain penelitian yang lain. Kemudian kita pilih Ask Question on PDF, kemudian kita kotai lagi tabel atau grafik yang ingin kita pelajari maksudnya apa, interpretasinya apa, dan komponen-komponen yang ada di dalam tabel tersebut maksudnya seperti apa. Oke ya, demikian penjelasan saya terkait tool AI yang dapat membantu kita menginterpretasikan output hasil analisis hingga membaca gambar, tabel, dan grafik dari artikel publikasi ilmiah.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di video selanjutnya akan kita bahas tool AI lain yang membantu kita melakukan penelitian atau penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.